Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Flaviana Ayu dengan nomor NIM 2066613 dari kelas Saik 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah Geologi Umum, yaitu tentang mineral. Sebelumnya, kalian sudah pernah dengar kata mineral kan? Iya, benar banget, mineral nih sering banget kita dengar di kehidupan sehari-hari. Tapi bukan merek air mineral ya. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita lihat apa itu mineral. Mineral adalah bahan padat anorganik yang terbentuk secara alamiah yang terdiri dari unsur-unsur kimiawi dalam perbandingan tertentu di mana atom-atom di dalamnya tersusun mengikuti pola yang sistematis. Selain itu, ada pula nih definisi mineral menurut ahli, yaitu Porter dan Robinson. Mineral adalah suatu bahan atau zat yang homogen, mempunyai komposisi kimia tertentu dalam batas-batas dan punya sifat-sifat tetap, dibentuk di alam dan bukan hasil suatu kehidupan. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu mineral? Yuk langsung aja kita lihat proses pembentukan mineral. Yang pertama ada proses magmatik. Sesuai dengan namanya, proses ini terjadi di dapur magma primer, sehingga mineral yang terbentuk akan bersifat ultra basah, kemudian mengalami pendinginan dan pembekuan, sehingga membentuk mineral-mineral biji dan silikat. Mineral tersebut biasanya tuh suhunya tinggi banget guys, yaitu lebih dari 600 derajat Celcius, sehingga berhasil mengubah stadium likuido magmatik menjadi mineral berbentuk logam maupun non-logam. Proses pembentukan magmatik sendiri terbagi menjadi dua macam nih, antara lain early magmatik dan late magmatik. Yang pertama, yuk kita bahas dulu apa itu early magmatik. Early magmatik yaitu sebuah endapan yang berasal dari proses magmatik secara langsung dan lebih dikenal dengan sebutan ortomagmatik, di mana pada proses ini terjadi pengkristalan magma mencapai 90%. Sedangkan late magmatik berasal dari kristal yang telah terbentuk dari batuan silikat dan berasal dari sisa magma yang sangat kompleks serta memiliki corak yang variasi. Sifat mineral dari late magmatik ini yaitu mobilitasnya tinggi. Dalam late magmatik, terdapat istilah jebakan ore yang terbentuk setelah adanya batuan silikat yang menerobos serta bereaksi, dan perubahan tersebut biasa disebut dengan deuteric alteration. Jebakan ore late magmatik yang bergabungan dengan batuan beku dasar akan menghasilkan berbagai macam proses diferensiasi dan masuk ke dalam beberapa golongan, yaitu residual liquid injection, residual liquid segregation, immiscible liquid injection, dan immiscible liquid segregation. Yang kedua, ada proses pengendapan dan pelapukan atau yang biasa disebut proses sedimenter. Proses sedimenter adalah endapan yang terbentuk dari proses pengendapan dari berbagai macam mineral yang telah mengalami pelapukan dari batuan asalnya yang kemudian terakumulasi dan tersedimentasikan pada suatu tempat. Selanjutnya ada proses hidrotermal. Proses ini terjadi karena adanya pengaruh temperatur dan tekanan yang sangat rendah dan larutan magma yang terbentuk sebelumnya. Adapun bentuk-bentuk endapan mineral dapat dijumpai sebagai proses endapan hidrotermal adalah sebagai cavity filling. Cavity filling adalah proses mineralisasi berupa pengisian ruang-ruang bukaan atau rongga dalam batuan yang terdiri atas mineral-mineral yang diendapkan dari larutan pada bukaan-bukaan batuan. Selanjutnya ada proses pegmatik, yang pada proses ini kita dapat menemukan kumpulan batuan berupa batuan granit yang suhunya mencapai 450 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Selain keempat proses pembentukan mineral di atas, ada pula nih beberapa proses lainnya, seperti proses replacement, yaitu proses pembentukan endapan-endapan yang berasal dari mineral epigenetik yang didominasi dengan pembentukan endapan hipotermal dan mesotermal, di mana proses ini penting di dalam kelompok epitermal. Selanjutnya ada proses evaporasi yang umumnya terjadi di daerah kering dan juga panas, sehingga tidak heran jika di daerah ini proses penguapan sering terjadi. Akibatnya, mineral yang terlarut di dalam air akan tetap tinggal saat penguapan sedang terjadi. Kemudian ada proses oksidasi. Di zona oksidasi, terjadi akumulasi mineral oksidasi sekunder limonit yang mempunyai ciri khusus. Selanjutnya, terjadi pelarutan garam dan asam sulfat di zona sulfidasi atau daerah di bawah air tanah. Di daerah ini juga terbentuk mineral sekunder.
Yang terakhir ada proses metamorfisme. Di proses ini terjadi perubahan dari suatu mineral menjadi mineral baru atau menghasilkan mineral yang sama, akan tetapi mempunyai sifat yang berbeda, sebab menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang baru. Contoh perubahan mineral lama menjadi mineral baru, yaitu mineral hornblende menjadi mineral serpentin. Sedangkan perubahan mineral lama menjadi mineral sama dengan sifat berbeda, yaitu mineral kalsit menjadi mineral kalsit kembali, namun dengan sifat yang berbeda. Oh iya, tahukah kalian bagaimana bentuk mineral? Bentuk mineral dapat dikatakan kristalin apabila mineral tersebut mempunyai bidang kristal yang jelas. Mineral yang tidak mempunyai batas-batas kristal yang jelas disebut amorf. Kondisi mineral pada saat tumbuh biasanya terganggu oleh proses-proses yang lain, sehingga mineral-mineral di alam jarang dijumpai dalam bentuk kristalin atau amorf yang ideal. Selain itu, ada 4 struktur yang dapat digunakan untuk membedakan mineral yang satu dengan yang lainnya, seperti granular atau butiran, struktur kolom, struktur lembaran atau lamelar, dan struktur imitasi. Nah, jadi udah kebayangkan teman-teman, gimana bentuk mineral itu? Nah, sekarang kita masuk yuk ke klasifikasi mineral. Klasifikasi mineral ada 2 nih, yaitu ada klasifikasi sifat fisik dan juga sifat kimia. Sifat fisik mineral yang pertama yaitu kilap. Kilap merupakan kenampakan atau cahaya yang dipantulkan oleh permukaan mineral saat terkena cahaya. Yang kedua, ada warna. Warna mineral merupakan kenampakan langsung yang dapat dilihat, akan tetapi tidak dapat diandalkan karena suatu mineral dapat berwarna lebih dari satu warna, tergantung keanekaragaman komposisinya. Yang ketiga, kekerasan adalah ketahanan mineral terhadap suatu goresan. Kekerasan nisbi suatu mineral dapat membandingkan suatu mineral tertentu yang dipakai sebagai kekerasan yang standar. Yang keempat, cerat. Cerat adalah warna mineral dalam bentuk hancuran atau serbuk. Hal ini dapat diperoleh apabila mineral digoreskan pada bagian kasar suatu keping porselin atau membubuk suatu mineral, kemudian dilihat warna dari bubukan tersebut. Yang kelima, belahan. Belahan merupakan kecenderungan mineral untuk membelah diri pada satu atau lebih arah tertentu. Yang keenam, pecahan. Yang ketujuh, bentuk. Yang kedelapan, berat jenis. Perbandingan antara berat mineral dengan volume mineral. Yang kesembilan, sifat dalam, yaitu sifat mineral apabila kita berusaha untuk mematahkan, memotong, atau merusaknya. Yang ke-10, kemagnetan. Yang ke-11, kelistrikan. Dan yang ke-12, daya lebur mineral. Yang kedua, sifat kimia. Berdasarkan senyawa kimiawinya, mineral dapat dikelompokkan menjadi mineral silikat dan mineral non-silikat. Mineral silikat dikenal sebagai 90% mineral pembentuk batuan, atau biasa disebut rock forming minerals, yang merupakan penyusun utama batuan dari kerak dan mantel bumi. Sedangkan kelompok mineral non-silikat yaitu kelompok oksida, sulfida, sulfat, native element, halit, karbonat, hidroksida, dan fosfat. Kemudian ada identifikasi mineral. Identifikasi mineral kita perlukan agar kita mampu membuat beberapa deduksi mengenai struktur kristal dan komposisi kimianya. Setelah mampu membuat deduksi tersebut, kita akan mampu mengetahui kegunaan mineral dalam segi teknik dan kehidupan sehari-hari manusia. Nah, sekarang kita cari tahu yuk, apa aja sih pemanfaatan mineral itu? Oke, jadi yang pertama, pemanfaatan mineral itu bisa untuk kesehatan tubuh loh teman-teman. Contohnya, dari makanan dan minuman yang dikonsumsi kita, pasti banyak mengandung mineral yang bagus banget buat tubuh kita, terutama untuk kesehatan ya. Yang kedua, untuk kesembuhan penyakit. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh manusia bahkan hewan. Yang kedua, ada kesembuhan penyakit, yaitu seperti yang kita ketahui, ada beberapa terapi yang menggunakan batuan untuk kesembuhan penyakit. Yang ketiga, bahan tambang. Mineral dapat dimanfaatkan sebagai kekayaan alam tanpa harus dieksploitasi. Nah, demikian video pembelajaran yang dapat saya buat dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih ada salah kata dan kekurangan.
Sampai jumpa lagi.